Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bil khair, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya peserta Bimago dimanapun kalian berada, dan juga ayah bunda yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, kiat sukses untuk lolos ujian IMLA, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Fajri. Saya alumni Gontor tahun 2005 dan sekarang sebagai tenaga pengajar di Bimago Lampung, bimbingan masuk Gontor di Provinsi Lampung. Baiklah adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah dan juga insya Allah menjadi calon santri Gontor dimanapun kalian berada. Salah satu ujian untuk masuk Gontor adalah tes IMLA. Nah, biasanya banyak orang yang susah untuk mempelajari IMLA ini. Nah, kita akan membahas bagaimana cara sukses untuk mengerjakan atau mengikuti tes IMLA nanti. Oke, yang pertama adalah kita harus melihat mulut ustadznya baik-baik. Mulutnya ini dilihat. Nah, jadi dilihat benar-benar, jangan hanya didengar, karena kalau hanya didengar kadang telinga ini mendengarnya salah, apalagi makharijul huruf yang hampir-hampir mirip seperti huruf H, huruf H. Kadang-kadang pendengaran ini kayaknya huruf H, taunya yang dibaca adalah H. Contohnya alhamdulillah, kalau tidak mendengar, melihat, kalau tidak melihat dengan jeli, mulut ustadznya ini kadang susah, kadang salah. Maka tips yang paling pertama adalah kita harus melihat mulut ustadznya dengan baik-baik dan dengan jelas. Selain mendengar, kita harus melihat. Oke, yang kedua adalah pendengaran. Pendengarannya harus tepat dan jeli. Ini huruf apa? Terus ini satu kata atau dua kata, ini harus disambung atau tidak. Caranya bagaimana biar pendengarannya ini tepat dan jeli? Kita harus sering-sering latihan. Alhamdulillah sekarang di YouTube banyak channel yang menyediakan latihan IMLA, termasuk channel saya, channel Rizkal Oke. Silahkan kalian bisa melihat atau mendengarkan latihan-latihan yang saya sudah berikan lewat video-video sebelumnya. Oke, yang ketiga adalah kita harus latihan cara menulis cepat dan tepat. Nah, karena begitu nanti tes di sana, begitu kita tes IMLA, itu tidak akan ditunggu. Misalnya, tulis kata ini, Al-Baqaratu, lalu kita menulisnya lama, sekali kita mikir huruf Qaf itu seperti apa, huruf Ba seperti apa, huruf Ro seperti apa, huruf Ta seperti apa. Nah, jadi bagaimana mengatasi kendala seperti ini? Karena kita harus menulis cepat, maka biasakan kita setiap hari untuk menulis Arab satu lembar. Boleh dari Al-Quran, boleh dari kitab bahasa Arab, boleh dari kitab mutola'ah dan lain-lain sebagainya. Silahkan nanti ayah bunda dapat mempersiapkan anaknya dengan cara melatih mereka tiap hari satu lembar. Satu lembar apa? Satu lembar menulis. Jadi dia dapat menulis dengan lebih baik, kan lama-lama dari tulisannya jelek bisa menjadi baik, lalu dia juga sambil bisa membedakan antara huruf hijaiyah satu dan lainnya. Terus juga latihan menulisnya yang penting ini harus lebih cepat. Karena nanti akan diberikan waktu kurang lebih antara 3 detik sampai 5 detik tiap satu soalnya. Nah, oke, yang paling penting di sini, IMLA ini terdiri dari 3 sesi. Ujian IMLA ini terdiri dari 3 sesi. Sesi yang pertama itu ustadznya atau pembacanya akan membaca naskah dari awal sampai terakhir. Nah, ketika di sesi pertama ini, anak-anak jangan sampai menulis. Dia harus mendengarkan apa saja soal-soal yang akan diberikan. Akan dibaca dari awal sampai akhir. Ini tahap 1. Oke. Step kedua atau sesi kedua, di tahap 2 ini akan dibaca oleh ustadznya atau pengujinya nanti tiap-tiap kata.
atau tiap soal, karena tiap soal itu ada yang terdiri dari satu kata, ada yang dua kata, bahkan sampai tiga kata. Jadi ada yang satu kata, dua kata, atau tiga kata. Nanti akan dibacakan, ada yang dibaca dua kali, ada yang dibaca tiga kali, ada yang dibaca satu kali. Setelah dibaca tiga kali, maka kita atau anak-anak baru boleh menulis. Jadi di tahap dua ini, kalian mendengarkan lalu menulis. Oke, di tahap 2, tahap 1 tadi kita hanya mendengarkan seluruh soalnya dari awal sampai akhir. Di tahap kedua ini kita mendengarkan lalu kita menulis soalnya. Nah, kalau sudah menulis satu soal jangan turun ke bawah, tapi ke samping. Ditandai atau diberi jarak dengan garis miring. Contohnya ada soal kitabun, kita tulis kitabun, lalu tulis garis miring sebelahnya, dan soal berikutnya di sebelahnya, jangan di bawahnya. Kitabun kita garis miring, soalnya contoh yang kedua, contoh soal yang kedua babun. Jadi setelah garis miring itu kita tulis babun. Jadi jangan turun ke bawah. Jadi ke samping terus, kalau sudah samping sudah penuh, lalu terus ke bawah, baru tulis di garis bawahnya. Nah, ketika kita menulis soal, ketika kita menulis naskah imla ini, jangan sampai misalnya dia ada dua kata terputus. Misalnya fil fasli, terus fi-nya di garis atas, di baris yang atas, al-faslinya di bawah. Ini jangan sampai begini. Jadi usahakan tiap soalnya itu berada di garis yang sama, sehingga memudahkan para pengoreksi untuk mengecek hasil ujian putra-putri kita. Oke. Dan yang ketiga adalah nanti sesi ketiga akan dibaca dari awal sampai akhir. Tuh, anak-anak suruh ngapain? Nah, anak-anak mengecek tulisannya sudah benar atau tidak, atau misalnya ada yang kurang titik, ada yang kurang fathah, kasrah, dhammah, atau kurang hamzah, maka ditambahin ketika di step ketiga ini. Saya ulangi sekali lagi. Ketika imla ada 3 tahapan atau 3 sesi pembacaan. Yang pertama, sesi pertama ini dibaca dari awal sampai akhir. Anak-anak hanya mendengarkan seluruh soalnya, dan sesi kedua akan dibaca per part-partnya. Dibacakan ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali. Setelah dibacakan langsung anak menulis. Dan step yang ketiga atau sesi yang ketiga akan dibaca dari awal sampai akhir, anak-anak menyimak lalu membetulkan kalau dia ada yang salah atau menambahkan jika ada yang kurang. Nah, inilah kunci sukses ujian tes masuk imla. Selamat berjuang teman-teman semua, anak-anak Bimago di seluruh Indonesia dan juga dimanapun kalian berada, dan juga selamat berjuang juga kepada ayah bunda yang sedang mempersiapkan putra-putrinya agar bisa terima di pondok pesantren di seluruh Indonesia, khususnya di pondok pesantren Gontor, Jawa Timur, dan juga dimanapun. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Di akhir kata, sebelum saya akhiri video ini, jika ingin membutuhkan guru pengajar, alangkah lebih baiknya anak-anak, kalau misalnya ayah bunda punya kenalan alumni Gontor di dekat rumah, bisa diundang ke rumah atau bisa menghubungi Bimago terdekat. Misalnya Anda di Provinsi Lampung, maka carilah informasi tentang Bimago Lampung. Apabila Anda di Palembang, maka carilah informasi tentang Bimago Palembang, datang ke sana menanyakan bagaimana pembelajaran di sana, dan anak-anak bisa diikutkan belajar agar bimbingannya lebih intensif lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kata salah dan salah ucap. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.